Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari SIPMIP. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi ilmu politik FISIP Universitas Syah Kuala. Saya juga merupakan dosen yang mengampu mata kuliah Sistem Perwakilan Politik pada program studi ilmu politik. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, teori, dan praktik sistem perwakilan politik dalam berbagai konteks. Pembelajaran mencakup analisis sistem pemilu, peran partai politik, serta studi kasus perbandingan sistem politik di berbagai negara. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi ilmu politik yang pada mata kuliah ini juga dibebankan 2 CPL dan 3 CPMK. CPL pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip, teori, dan konsep dasar ilmu politik melalui penelaahan mendalam terhadap literatur ilmu politik dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Selanjutnya CPL nomor 2, mahasiswa mampu merancang berbagai alternatif pemecahan masalah sosial politik dengan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep ilmu politik untuk mendukung, mempengaruhi pengambilan keputusan, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Nah, sementara CPMK pada mata kuliah ini terdiri ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori perwakilan politik, fungsi dari lembaga perwakilan politik, hubungan antar aktor yang terlibat, serta gambaran model demokrasi perwakilan melalui peninjauan literatur ilmu politik sehingga menghasilkan pemahaman terkait sistem perwakilan politik secara menyeluruh. CPMK kedua, di mana mahasiswa mampu menyebutkan gambaran fenomena permasalahan sosial politik dalam manajemen sistem perwakilan politik melalui analisis kritis dan faktual untuk menghasilkan pemetaan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan. Sementara CPMK yang ketiga itu berbicara bahwa mahasiswa mampu menampilkan gambaran proses pemecahan masalah sosial politik dalam ruang lingkup sistem dan kelembagaan perwakilan politik melalui penulisan laporan tekstual agar dapat dihasilkan suatu analisis dengan landasan perspektif teoritis ilmu politik. Nah, berikut beberapa materi yang akan dipelajari mahasiswa dalam mata kuliah sistem perwakilan politik, dimulai dari pengenalan sejarah dan teoritis perwakilan politik, kemudian juga fungsi partai dalam sistem demokrasi representatif, kemudian juga digitalisasi politik dan media sosial, sampai perubahan sosial dan implikasi politik representatif. Selanjutnya, berkaitan dengan referensi dalam mata kuliah ini mencakup referensi utama dan referensi pendukung, di mana referensi utama tentunya bersumber dari buku ajar utama yang ditulis oleh berbagai penulis maupun penerbit yang diakui secara nasional dan internasional. Sedangkan berkaitan dengan referensi pendukung, itu bersumber dari buku-buku tambahan, jurnal yang saya tulis berkaitan dengan materi sistem perwakilan politik, serta berbagai penulis yang dianggap relevan dengan materi pada mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya materi pendukung lainnya juga berupa artikel populer akademik, website akademik, video pembelajaran maupun video dokumenter ilmiah, dan berita atau laporan aktual yang mana mereka dapat menganalisis kasus-kasus melalui media-media tersebut. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning, yaitu atau biasa disebut dengan SCL, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar dengan metode pembelajarannya berupa project based learning, di mana mahasiswa mempelajari konsep melalui penyelesaian proyek nyata dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin penilaian dalam asesmen yang terdiri dari aktivitas partisipatif dan proyek, yang itu diberikan bobot paling tinggi yaitu 50%, kemudian tugas 15%,
kuis 15%, dan UTS 20%. Sehingga total keseluruhan dari penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini mencapai 100%. Berikut dapat kita saksikan video saya mengajar dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk kita melanjutkan materi hari ini? Siap. Pada minggu lalu saya sudah menyampaikan materi terkait dengan sistem pemilu. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang bisa mengulang kembali apa itu yang saya jelaskan pada minggu lalu terkait dengan sistem pemilu? Saya, Ibu. Baik, silakan. Jadi pada minggu lalu Ibu menjelaskan mengenai sistem pemilu. Yang dimana sistem pemilu itu ada 3. Yang pertama sistem pemilu proporsional, yang kedua sistem pemilu mayoritas, dan yang ketiga adalah sistem pemilu campuran. Sistem pemilu proporsional adalah dimana kursi diberikan kepada partai politik itu berdasarkan hasil yang mereka terima atau sesuai dengan proporsi yang mereka dapatkan. Sementara dari sistem pemilu mayoritas adalah sistem yang diberikan kursi kepada partai politik dengan yang mendapatkan suara terbanyak. Lalu jika sistem pemilu gabungan merupakan campuran dari sistem politik proporsional dan juga sistem politik mayoritas. Itu yang saya. Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kita, siapa namanya? Cuk Sheila ya. Cuk Sheila, bahwa sistem pemilu di Indonesia ada 3, yaitu sistem pemilu proporsional, sistem pemilu mayoritas, dan sistem pemilu campuran. Baik, saya kira semua mahasiswa sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu. Kemudian pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan fungsi partai politik dalam sistem perwakilan politik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, ada yang enggak kalian melihat partai politik di sekeliling kalian? Ada. Bisa disebutkan contoh partai politik? PAN. Oke, Gerindra. Ya. Tapi sebenarnya apa sih partai politik itu? Yang pertama kita lihat dari segi organisasi nasional. Partai politik itu disebut sebagai organisasi nasional. Kenapa? Karena partai politik adalah organisasi nasional yang didirikan atas dasar kesamaan cita-cita, ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, ini dia mengapa partai politik itu disebut sebagai organisasi nasional. Karena dia didirikan dengan satu keputusan, yaitu satu kebijakan, ya, peraturan di mana keluar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, berikutnya partai politik juga disebut sebagai perjuangan kepentingan. Kenapa disebut sebagai perjuangan kepentingan kira-kira? Karena ya, partai politik itu terdiri dari banyak orang, ya kan, yang memiliki visi yang sama, cita-cita yang sama, di mana mereka kemudian bergabung di dalam satu partai politik, ya, untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, itulah disebut dengan perjuangan kepentingan, di mana dia bertugas untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Ya, selain ketika dia berkuasa, dia akan memperjuangkan juga aspirasi-aspirasi lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, definisi partai politik itu menjaga keutuhan NKRI. Ya, kenapa partai politik disebut menjaga keutuhan NKRI? Karena dia memiliki komitmen memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang, Pancasila dan undang-undang. Ya, kenapa? Karena memang ya partai politik ini di dalam satu partai politik itu terdiri dari berbagai suku. Ya, mereka menjadi pemersatu. Makanya partai politik itu diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa, menyelesaikan konflik perpecahan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara soal fungsi utama partai politik. Yang pertama, pendidikan politik. Memberikan edukasi politik bagi anggota dan masyarakat luas, meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Apa sih maksudnya? Kira-kira? Kenapa partai politik? Apa yang dilakukan oleh partai politik yang sejauh yang kalian ketahui? Kampanye. Apalagi yang dilakukan partai politik?
apa? Rekrutmen, ya kan? Mereka kan melakukan itu semua. Nah, ya kemudian mereka juga memberikan pendidikan politik, melakukan proses pengkaderan, ya. Kemudian mereka mensosialisasikan kepada masyarakat, ya, baik itu kepada masyarakat, kepada anggotanya sendiri, ya. Mereka mensosialisasikan tentang politik, bagaimana masyarakat terlibat dalam proses demokrasi, ya, itu yang dilakukan oleh partai politik. Kemudian, ya, kita bicara lagi fungsi partai politik sebagai yang menciptakan persatuan tadi. Tadi kita udah sebutkan bahwa memang partai politik itu menjadi pemersatu di tengah keberagaman, ya. Kita Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak ras, ya, banyak kepentingan dan lain sebagainya, tetapi itu bisa dipersatukan oleh partai politik, ya, ketika memiliki kesamaan tujuan, visi dan lain sebagainya. Bahkan berbeda sekalipun itu masih bisa dikomunikasikan oleh partai politik. Oke, yang selanjutnya, partai politik berfungsi untuk menyerap aspirasi. Benar nggak? Partai politik menyerap aspirasi. Apa yang dilakukan partai politik di lapangan? Melalui proses kaderisasi, ya, menaikkan calon, ya, menghasilkan calon kandidat penguasa yang nantinya akan menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat. Itulah yang dilakukan, ya. Kemudian dia menyerap seluruh aspirasi politik yang ada di masyarakat. Masyarakat akan disosialisasikan, kemudian diberitahukan untuk memilih si A misal, ya. Ketika dia sudah memilih si A dengan berbagai janji politiknya, ya, yang dia dapatkan dari masyarakat, kontrak politik lah istilahnya, kita bisa bilang kontrak politik dengan masyarakat. Nah, ini sering dilakukan oleh partai politik melalui siapa? Melalui caleg-caleg yang dipilih, dicalonkan, bukan dipilih, caleg-caleg yang dicalonkan. Oke, kemudian, ya, partai politik juga menjadi sarana partisipasi, menjadi wadah utama partisipasi politik warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Kenapa? Dengan terlibat di dalam partai politik, ya, partai politik kemudian mengkoordinir kepentingan-kepentingan itu dibawa ke parlemen melalui calon-calon yang sudah terpilih, ya, yang terpilih melalui partai tersebut. Kemudian itu menjadi satu sarana untuk partisipasi publik, ya, dimana memang dari awal kalau kita kembali ke pertemuan pertama bicara soal teori mandat, bahwa masyarakat sudah memberikan mandat kepada orang-orang yang terpilih, ya, legislator yang udah dipilihnya, ya, untuk memberikan mengemukakan aspirasi mereka, ya, menyampaikan aspirasi mereka ke parlemen yang tidak bisa diwakili oleh diri mereka sendiri, ya. Itulah. Selanjutnya, ya, kita bicara tentang rekrutmen politik, di mana partai politik melakukan rekrutmen politik untuk pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi yang transparan. Apa mekanisme demokrasi yang transparan? Pemilu, ya. Mekanisme demokrasi yang transparan itu adalah pemilu. Maka disebut ada pemilu yang jujur dan adil. Nah, melakukan rekrutmen, ya, ini memang tugas partai politik, ya. Walaupun kita pernah mendengar ada yang namanya calon independen, ya. Tapi ini tidak melalui proses rekrutmen partai politik. Mereka memang naik dengan sendirinya melalui jalur independen. Nah, partai politik ini melakukan proses rekrutmen, ya, itu memberikan syarat. Untuk apa? Supaya yang menjadi perwakilan-perwakilan atau yang menjadi perwakilan dari teman-teman, termasuk teman-teman mahasiswa semua, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus. Makanya mereka melakukan proses rekrutmen, ya. Kemudian kita bisa melihat beberapa partai politik memberikan aturan ketat terkait dengan syarat bagi seorang calon anggota partai politik tertentu, ya, di mana dia harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik, itu salah satu syaratnya, dan lain-lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan bicara soal fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu berfungsi untuk menyeleksi calon. Tadi seperti yang saya sampaikan, memilih dan menyeleksi calon legislatif dan eksekutif yang berkualitas. Tadi saya sempat singgung bahwa memilih mereka yang akan menyiapkan melalui proses rekrutmen itu, mereka akan menyiapkan calon-calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Kemudian itu untuk mendukung pemilu, kalian tahu bahwa partai politik harus mengusulkan ada persyaratan ya, termasuk kuota perempuan. Partai politik diberikan syarat untuk mengusulkan 30% dari caleg yang diusulkannya itu adalah berasal dari perempuan. Nah, ini amanat undang-undang. Fungsi rekrutmen politik berikutnya adalah terkait dengan menghasilkan kader yang berkompeten. Nah, apa maksudnya? Ini adalah membangun kader politik yang berideologi kuat dan berkompeten. Nah, setelah direkrut ya, mereka juga akan dilakukan proses kaderisasi, penanaman ideologi. Inilah yang akan dilakukan oleh si partai politik. Ya, melalui proses rekrutmen tadi, pertama dilihat dulu memiliki kesamaan visi, kesamaan ideologi dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka doktrin ideologi partai politik tertentu itu bisa nyambung dengan orang yang terseleksi tadi. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini bicara soal fungsi rekrutmen politik untuk kesetaraan gender. Tadi saya singgung di atas. Ternyata ya di bawah ini lebih detail dijelaskan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap proses rekrutmen. Ternyata tidak hanya untuk mencalonkan. Ya, tidak hanya untuk dicalonkan, tetapi ya kuota 30% itu juga berlaku untuk para pengurus partai politik. Ya, harusnya kenapa cuma kenapa cuma pada saat pencalonan harus dicalonkan 30%? Kenapa harus dibatasi 30%? Kadang-kadang saya pernah bertanya itu ya. Tapi lagi-lagi saya mendapatkan jawaban 30% aja tidak sulit untuk kita penuhi, apalagi 50%. Tapi saya juga heran kenapa undang-undang kita mengatur terkait dengan harus 30% kuota perempuan. Kenapa nggak 50%? Gitu ya. Tapi ternyata kondisi hari ini ya 30% saja itu sulit untuk dipenuhi. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fungsi partai dalam demokrasi representatif. Yang pertama, partai itu berfungsi sebagai kendaraan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang kehadiran partai politik itu menjembatani kebutuhan antara rakyat dan parlemen. Sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat itu bisa tersampaikan melalui parlemen ya. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di dalam parlemen itu pun akan berdampak baik bagi masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ya fungsi partai politik dalam demokrasi representatif berikutnya itu adalah penyusunan platform politik. Apa sih platform politik kira-kira? Ideologi, apalagi? Visi misi, apalagi lambang partai dan lain sebagainya. Ya, itu yang kemudian yang disebutkan bahwa partai politik memiliki fungsi untuk menyusun platform politik. Ya, sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan representasinya. Dia merepresentasikan siapa, ya. Kemudian yang ketiga menyangkut dengan pengorganisasian calon dan pemilih. Ya. Partai politik akan menggiring opini, ya enggak? Mereka akan menggiring opini, menggiring pemilih untuk melihat atau menentukan pilihannya pada para calon-calon yang mereka tawarkan ya. Inilah yang dilakukan. Mereka melakukan pengorganisasian ya, bahwa ini ada calon, kami sudah petakan, ini calonnya di setiap wilayah ya. Itu dipetakan oleh si partai politik, kemudian diberikan kepada pemilih, ditawarkan kepada pemilih ya. Pemilih juga dengan sendirinya juga akan terorganisir untuk memilih mereka. Mekanismenya seperti apa? Ada metode kampanye dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu tentang partai politik sebagai agen pengawasan kekuasaan. Ya, kita tahu sekarang ya Prabowo itu didukung oleh partai politik yang besar. Ya. Tapi ya ada konsekuensi
negatif dari ini. Kenapa? Fungsi pengawasan itu lemah. Kenapa lemah? Karena dia mendapat dukungan hampir lebih dari 50% di parlemen. Setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Prabowo otomatis akan mendapat dukungan. Ya. Tapi kalau seandainya partai politik itu pendukung dari salah satu pasangan calon atau pendukung eksekutif itu 50-50, 50% sebagai partai koalisi, kemudian 50%-nya sebagai oposisi. Nah, ini fungsi pengawasan ini hidup. Ya, kenapa? Karena perbedaan tadi, mereka akan terus menggali, melihat kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Ini akan dikritisi oleh si partai politik. Melalui siapa? Melalui calon-calon legislatif yang sudah terpilih atau dari kader mereka yang ada di parlemen. Oke, nah maka disebut partai politik itu sebagai agen pengawasan kekuasaan. Kekuasaan itu nggak absolut kalau seandainya parlemen tidak mendukungnya secara penuh, ya. Maka dulu kita pernah mendengar pada masa pemerintahan SBY itu ada pemerintahan yang terbelah. Kenapa? Karena dukungan partai politik di parlemen untuk SBY pada waktu itu nggak kuat. Nggak cukup kuat untuk mendukung segala kebijakan yang diambil oleh SBY. Ya, itu juga pernah terjadi dalam konteks Aceh. Kita pernah melihat bagaimana gubernur kita waktu itu Bapak Irwandi Yusuf, beliau tidak didukung penuh oleh parlemen, di mana parlemen saat itu dikuasai oleh PA, beliau berasal dari PNA, kemudian terjadilah pemerintahan terbelah. Banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil itu dikritisi oleh si legislatif, sehingga dalam proses pengambilan kebijakannya itu sulit untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya itu ada penjaga stabilitas politik dan kohesi sosial. Nah, inilah fungsi tadi bahwa partai politik bisa menjaga meredam konflik. Itu merupakan salah satu fungsi partai politik, Dia bisa meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Makanya kita pernah dengar ada konflik dulu di Papua, di Surabaya, masyarakat Papua Konflik ini kemudian diredam oleh partai politik. Bagaimana masyarakat Papua melawan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mereka kemudian itu terselesaikan melalui partai politik. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Silahkan. Silakan. Saya Gina Putri Kumenyerah yang bertanya, apa dampak dari tidak adanya partai politik yang kuat dan juga efektif terhadap proses demokrasi? Baik, teman-teman ketika partai politik itu tidak kuat maka representasi politik masyarakatnya juga tidak bisa terwakili dengan baik. Kita pernah melihat kasus di kota Banda Aceh terkait dengan Ibu Iliza. Iliza terpilih, memiliki suara yang banyak. Namun apa yang terjadi? Karena partai politik yang tidak kuat, tidak mampu lolos parliamentary threshold, Ibu Iliza gagal ke parlemen. Inilah yang menunjukkan bahwa partai politik itu harus kuat. Sehingga dia punya dia bisa menempatkan kadernya sampai ke tingkat DPR RI. Nah, kalau seandainya partai politik itu tidak kuat, maka ini legitimasi ini nggak tercipta. Kita bisa lihat kasus di mana banyak partai politik yang nggak kuat, nggak mengakar itu kadang-kadang dengan suka-suka hatinya mereka merubah calon yang terpilih. Benar nggak? Sementara pada saat mereka merubah calon yang duduk di parlemen, mereka sudah menghilangkan legitimasi yang diberikan masyarakat pada calon sebelumnya. Sehingga legitimasi itu tidak sah. Ada orang terpilih dengan suara terbanyak. Seharusnya dia menang dari satu partai politik. Tapi kemudian karena berbagai persoalan konflik internal dan lain sebagainya, karena partai politik itu tidak kuat, maka dia menggeser yang terpilih ini dengan nomor urut di bawahnya. Dengan jumlah perolehan suara yang jauh di bawah yang didapatkan oleh si A. Kemudian digeser ke si B. Nah, legitimasi si B ini nggak cukup kuat.
Kenapa? Karena ternyata legitimasinya itu hanya mewakili dari sekitaran 1.000-2.000 suara. Padahal ada yang legitimasinya lebih kuat, ya, karena memang legitimasi itu didapat dari kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada si calon. Begitu. Oke, bisa diterima ya jawabannya. Oke, selanjutnya silakan. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana partai politik memperkuat demokrasi representatif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya bagaimana partai politik dapat memperkuat demokrasi yang representatif, ya, jawabannya adalah tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa partai politik ini adalah saluran, ya, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, saluran yang sah, ya. Jadi mereka melakukan proses rekrutmen, ya. Dari situ, dari mulai proses rekrutmen yang mereka lakukan, kemudian pendidikan politik terhadap masyarakat dan lain sebagainya, ya, saluran-saluran untuk penyampaian aspirasi-aspirasi itu, ya, menjadi sah ketika itu disampaikan oleh partai politik di dalam parlemen, ya. Kadang kita pernah melihat bagaimana mahasiswa menyampaikan aspirasinya di jalanan, yang kadang-kadang kita sendiri menyadari bahwa itu nggak didengar. Atau kadang-kadang itu dianggap hanya kicauan burung di luar. Ya, dalam proses pengambilan kebijakan, partai politik ini menyediakan saluran yang sah melalui perwakilan-perwakilan yang sudah mereka tawarkan tadi kepada masyarakat, terpilih kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat itu di parlemen. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen itu bisa menyerap aspirasi daripada masyarakat dan dianggap menjadi representatif. Kemudian, ya, di dalam sistem pemilu, partai politik juga menyediakan wadah, ya, untuk teman-teman baik mahasiswa, baik kalangan masyarakat dan lain sebagainya untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam proses pemilu, ya. Mereka memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa ikut terlibat di dalam partai, ya. Kemudian melihat bagaimana pemilu itu dilaksanakan, bagaimana pemilu itu dijalankan, kemudian bagaimana menghasilkan seorang pimpinan atau menghasilkan tokoh-tokoh politik yang hari ini mereka duduk di parlemen. Gitu ya. Baik teman-teman, demikian pemaparan mata kuliah hari ini, ya, terkait dengan apa yang belum teman-teman pahami nanti bisa ditanyakan kembali ke saya di lain waktu, ya. Teman-teman perlu juga membaca kembali, ya, terkait dengan materi kita hari ini di rumah, ya, boleh diakses melalui internet masing-masing, ya, handphone masing-masing. Sering-seringlah membaca, ya, sehingga ilmu yang didapat hari ini itu tidak lupa, ya. Kemudian mohon mempersiapkan diri karena minggu depan kita akan menghadapi UTS, ya. Jadi saya mohon teman-teman untuk mempelajari kembali materi yang sudah saya berikan pada awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan, ya. Mohon teman-teman untuk bersiap kemudian membaca kembali materi-materi tersebut sampai kita akan melakukan UTS pada minggu depan di kelas, ya. UTS kita laksanakan di kelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.